Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Regita Putri Pamungkas dengan NIM 253211049. Hari ini kita akan belajar dengan senyuman. Jadi, mari lupakan mereka yang telah menyakiti hati dan mulai cari kenangan yang baru dengan yang lebih menyenangkan. Baik, pertama kita akan membahas tentang berita. Seperti yang kalian tahu, berita adalah informasi terbaru yang penting untuk diketahui masyarakat. Biasanya membantu kita memahami dunia di sekitar kita, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Berita yang baik memiliki definisi, fungsi, dan ciri-ciri sebagai informasi terbaru yang layak disebarluaskan kepada publik, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kejadian terkini. Fungsi berita sendiri memiliki peranan yang penting seperti penyampaian informasi, pemberian edukasi, dan penghiburan audiens dengan cerita yang menarik. Ciri-cirinya terdapat sebagai aktualitas, faktualitas, daya tarik, dan kemudahan pemahaman agar dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Ya, selanjutnya kita akan memahami berita. Memahami dan menyampaikan berita dengan benar sangat penting dalam dunia yang penuh informasi ini. Informasi yang akurat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat. Keterampilan ini meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum dan membuat kita lebih percaya diri saat berbagi informasi. Selain itu, kemampuan ini memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan yang efektif dan menciptakan kesadaran. Sebagai komunikator yang baik, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara positif. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita terdapat 3, yaitu berita aktual yang menyajikan informasi terkini dan relevan, seperti peristiwa yang baru terjadi. Ini penting untuk memberikan pemahaman tentang keadaan saat ini. Contoh berita yang sering terjadi seperti berita tentang bencana alam dan lain-lainnya. Yang kedua, berita feature. Berita feature menggali lebih dalam tentang cerita dan latar belakang. Seringkali menyentuh aspek emosional. Ini memberikan perspektif yang berbeda dari berita biasanya. Biasanya berita ini digunakan sebagai berita pembawaan masalah terkait artis ataupun lain-lainnya. Yang ketiga, berita opini. Berita opini menyampaikan sudut pandang penulis mengenai isu tertentu, seringkali menggunakan argumen dan analisis. Ini membantu baca memahami dari berbagai perspektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik berita. Seperti yang salah satu cara untuk menganalisis sebuah berita adalah melalui pendekatan 5W dan 5W1H. Ini menyangkut what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa ini terjadi, where, di mana tempat kejadiannya, why, mengapa peristiwa ini penting, dan how, bagaimana peristiwa ini berlangsung. Dengan memahami setiap elemen ini, pembaca atau pendengar dapat memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai berita yang disampaikan, serta menilai nilai dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Ini juga dapat membuat para pembaca atau pendengar memastikan apakah berita ini terbukti asli atau palsu. Selanjutnya, tips memilih berita. Dalam memilih berita, kita harus memilih secara relevansi
atau memilih berita yang sesuai dengan minat audiens. Ini biasanya digunakan oleh para situs berita dalam membuat berita. Yang kedua, keakuratan berita. Perlu dipastikan berita ini berdasarkan fakta dan sumber yang terpercaya. Selanjutnya, contoh berita. Kita akan mengambil sebuah berita tentang kebersihan sekolah. Berita ini akan membahas kegiatan gotong royong siswa dan guru dalam membersihkan lingkungan sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2025. Kegiatan ini melibatkan 100 peserta dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Kalau gitu masuk ke beritanya. Seperti yang kalian tahu, cara pembacaan berita berbeda dengan pembacaan teks-teks lainnya. Memerlukan notasi dan intonasi. Kita akan mencoba membaca ini. Baik, mulai. Kegiatan gotong royong. Pada tanggal 20 November 2025, siswa dan guru SD Negeri 5 mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan oleh 150 peserta, termasuk siswa dari berbagai kelas dan tenaga pengajar. Dalam acara ini, mereka membersihkan halaman, mengecat pagar, dan menanam pohon. Dampak positif dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan nyaman untuk belajar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan di sekitar kita. Baik, mungkin kita sudahi saja materi-materi hari ini. Mohon maaf bila ada yang salah dalam pengucapan. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang terbata-bata karena saya di sini masih baru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.